Film berawal dengan keluarga yang hidup di sebuah desa dan sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu hancur ketika desa mereka diserang dan membuat sang ibu meregang nyawa. Pada akhir tahun 1823, sejumlah pemburu sedang melakukan perburuan di wilayah Dakota. Di sana ada seorang pemburu bernama Glass dan juga anak laki-lakinya bernama Hawk. Ya, mereka adalah keluarga yang ada di awal film tadi. Sementara para pemburu lainnya sedang sibuk membersihkan hasil buruan mereka. Di sini mereka dipimpin seorang kapten bernama Andrew. Saat itu, Andrew sedang berbicara dengan Fitzgerald untuk memberitahukan kalau mereka harus bersiap berangkat besok subuh. Seorang pemburu muda bernama Bridger mengatakan kalau ia berhasil mendapatkan seekor rusa yang besar. Namun, ketika mereka sedang membahas masalah itu, tiba-tiba saja rupanya serangan tak bertuan langsung menghujani mereka. Sementara Glass yang mendengar kekacauan itu mengajak Hawk untuk segera mendatangi teman-teman mereka. Tak disangka, serangan itu semakin brutal di saat pasukan penyerang mengepung mereka. Glass berteriak untuk naik ke kapal dan meninggalkan hasil buruan mereka. Para pemburu yang awalnya berjumlah puluhan orang akhirnya tumbang satu persatu. Tapi beruntungnya masih ada beberapa yang selamat dan pergi meninggalkan tempat itu dengan menggunakan perahu dan membawa beberapa hasil buruan dan juga kuda mereka. Setelah itu pun diketahui jika penyerang itu adalah suku Re. Jadi, alasan mereka melakukan penyerangan untuk mencari salah satu putri kepala suku mereka yang bernama Powaka. Tapi sayangnya, mereka tidak menemukan Powaka di sana. Namun mereka berencana membawa semua hasil buruan yang mereka dapat untuk ditukarkan dengan beberapa ekor kuda ke orang Prancis. Lalu, meneruskan pencarian mereka untuk menemukan Powaka. Sementara Kapten Andrew dan anak buahnya yang tersisa masih bingung tentang apa yang harus mereka lakukan. Lalu, Glass menyarankan untuk berjalan kaki saja, karena ia beranggapan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu akan sangat rentan untuk ditemukan oleh suku Re. Kemudian, mereka pun berlabuh. Dan di sana, mereka memutuskan untuk meninggalkan hasil buruan agar memudahkan perjalanan mereka. Di hari selanjutnya, para pemburu sedang melintasi hutan dan sampai di sebuah tempat untuk beristirahat. Sementara Glass yang sedang sendirian merasa jika ada yang mendekat ke arahnya. Dan benar saja, di saat beruang itu semakin brutal, Glass hanya bisa diam dan pura-pura mati. Tapi hal itu berhasil dan membuat beruang itu menjauh. Namun di saat Glass mengambil senapan dan ingin menembak, beruang itu kembali mengamuk dan menyerang. Sampai pada akhirnya, Glass dan beruang itu terjatuh dan terguling ke sisi bawah tebing. Tak berapa lama, para pemburu lainnya menemukan Glass yang sudah sekarat. Bahkan mereka pun meyakini kalau Glass tidak bisa lagi diselamatkan. Di malam harinya, suku Re sudah berhasil menemui orang Prancis dan langsung menawarkan pertukaran hasil buruan dengan kuda yang mereka miliki. Orang-orang Prancis menerima tawaran itu, walaupun pada awalnya sempat terjadi ketegangan di antara mereka. Ketika matahari belum terbit, kapten dan bawahannya tetap melanjutkan perjalanan dengan menggotong Glass menggunakan tandu. Namun ketika melalui jalur mendaki, beberapa dari mereka mengeluh dan mengatakan tidak sanggup lagi membawa Glass. Alhasil, kapten pun terpaksa mengambil keputusan yang berat untuk menembak Glass. Hawk yang melihat hal itu pun memohon
agar kapten tidak membunuh ayahnya. Rupanya sang kapten pun tak tega melakukannya, dan karena dari itu, kapten pun menawarkan $100 bagi siapa saja yang mau menemani Glass sampai mati dengan sendirinya. Mendengar tawaran itu, Fitzgerald pun menawarkan dirinya. Bahkan, Hawk dan Bridger ingin melakukan itu meski tak dibayar sekalipun. Kapten memperingatkan Fitz untuk merawat Glass selama mungkin. Bahkan, jika Glass akhirnya tewas, Fitz diminta untuk menguburkannya dengan layak. Di hari selanjutnya, Fitz sedang menggali kuburan yang dimaksudkan untuk Glass. Bahkan, ia pun sempat berhayal dengan uang yang akan didapatkan dan berencana untuk pensiun, pergi ke Texas, mencari sebidang tanah, dan bersantai. Fitz yang sudah tidak sabar akan mimpinya, mulai mendekati Glass dan berusaha menghasutnya dengan mengatakan kalau Sukure semakin mendekat ke arah mereka, dan hal itu bisa membuat mereka terbunuh, bahkan juga anaknya Glass. Dan sebab dari itu, Fitz pun menawarkan agar Glass mati saja. Dikarenakan Glass kesusahan untuk berbicara, Fitz pun menyuruh Glass mengedipkan matanya jika ia setuju. Dan ketika Glass mengedipkan matanya, The good Lord get his ass here quick, huh? The Lord of all reality. Get away! Get away! namun untungnya hal itu berhasil dihentikan Hawk. Di sini, Hawk pun terus berteriak-teriak memanggil Bridger. Fitz yang takut kalau keberadaan mereka diketahui Sukure, secara tiba-tiba, sayangnya saat itu, Glass tidak bisa berbuat apa-apa ketika Fitz menyeret tubuh anaknya yang sudah tidak berdaya. Bridger yang tidak mengetahui kejadian sebelumnya mencoba bertanya di mana keberadaan Hawk. Tentu saja, Fitz berkata tidak tahu dan bertingkah tidak terjadi apa-apa. Setelahnya, Fitz mengatakan ke Bridger kalau Sukure menemukan keberadaan mereka dan mengajak Bridger untuk pergi dari sana. Hal itu membuat Bridger bingung karena Hawk tidak terlihat dari kemarin dan ditambah lagi keadaan Glass yang semakin parah. Bukannya mendengarkan saran dari Bridger, Fitz malah menyeret tubuh Glass masuk ke dalam kuburan yang sebelumnya sudah dia buat. Bridger yang tidak bisa berbuat banyak hanya bisa meminta maaf ke Glass dan memberikan tempat minuman yang mempunyai gambar spiral. Lalu, Bridger pun pergi meninggalkan Glass dalam keadaan sekarat. Beberapa saat kemudian, rupanya Glass mampu bertahan dan berusaha merangkak keluar dari kuburan itu untuk menghampiri mayat sang anak. Di sisi lain, Fitz dan Bridger sedang berada di sebuah tempat. Di sini, Bridger menyadari kalau Fitz sudah menipunya ketika ia berkata kalau ada 12 orang Sukure mendekat ke arah mereka, di mana sebelumnya Fitz berkata ada 20 orang. Bridger pun mengancam dan memaksa Fitz untuk mengatakan yang sebenarnya, dan Fitz pun mengakui kalau ia memang berbohong mengenai kedatangan Sukure. Kembali ke Glass yang sampai di sungai dalam keadaan lemas dan kelaparan. Glass yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa pasrah akan nasib dan takdir. Lalu tiba-tiba saja ia melihat kehadiran Sukure. Tentu saja ia pun bersembunyi untuk menghindari kontak dari suku itu. Namun sayang seribu sayang, Glass malah terpojok dan ketahuan. Alhasil, ia pun terjun ke sungai dan hanyut bersama kenangan. Fitz dan Bridger sampai di sebuah tempat untuk mencari kuda yang akan digunakan untuk kembali ke tempat mereka. Bridger sempat memberikan makanan ke salah satu wanita yang kelaparan dan tanpa diketahui Fitz. Kembali ke Glass, ia melihat seseorang sedang memakan sesuatu. Glass yang sangat kelaparan nekat mendatangi orang itu berharap bisa mendapatkan sedikit makanan. Untungnya pria itu berbaik hati dan menerima kedatangan Glass. Pada pagi harinya, Glass dan Hikoch saling menceritakan apa yang menimpa mereka,
Glass berkata kalau ia dibuang teman-temannya dan putranya dibunuh. Begitu juga dengan Hikoch yang berkata kalau sukunya telah dibantai dan ia akan pergi ke selatan untuk mencari suku Paune lainnya. Setelah itu, mereka pun berkuda untuk melakukan petualangan bersama. Di tempat lain, Fitz dan Bridger sudah sampai di benteng Kiowa. Jadi, benteng ini merupakan tempat perdagangan hasil buruan pada masanya. Di depan kapten, Fitz mulai mengarang cerita. Fitz mengatakan kalau ia sudah melakukan tugasnya dengan baik dan mengubur Glass dengan layak. Tentu hal itu dilakukan hanya untuk mendapatkan komisi yang sebelumnya sudah dijanjikan kapten. Namun berbeda dengan Bridger yang lebih memilih tak mengambil uang itu karena ia tahu kalau Fitz sudah berbohong. Sementara Hikoch sedang berusaha membuat pondok darurat ketika mengetahui kalau kondisi Glass semakin parah akibat luka yang mulai membusuk. Beberapa hari berlalu, kondisi Glass semakin membaik dan berusaha untuk keluar dari pondok itu. Namun Glass merasa aneh ketika ia tidak menemukan Hikoch di sekitar sana. Benar saja, tak berselang lama, Glass menemukan Hikoch sudah dibunuh oleh pemburu Prancis. Kemudian, Glass melihat Powaka, putri dari suku Re yang menghilang. Salah satu pemburu membawa Powaka ke balik pepohonan untuk dicicipi. Glass yang melihat ada kesempatan langsung mengancam pemburu itu dari belakang. Sayangnya aksinya itu ketahuan, namun Glass dan Powaka berhasil melarikan diri masing-masing. Glass yang sedang tertidur dikejutkan dengan serangan para pemburu Perancis. Sontak saja, ia tak ingin membuang waktu dan berusaha untuk melarikan diri dengan kudanya. Namun tanpa disadari, dikarenakan cuaca sangat dingin, Glass kemudian membelah kudanya dan menjadikannya sebagai tempat berlindung. Di benteng Kiowa, seorang pria asing tiba-tiba datang dan memohon agar diperbolehkan untuk masuk. Di hadapan kapten, pria itu mengatakan kalau ia dan teman-temannya baru saja diserang serigala. Di saat yang bersamaan, kapten terkejut ketika pria itu mengeluarkan tempat minuman yang ia bawa, di mana Bridger berkata kalau itu adalah tempat minuman yang ia tinggalkan untuk Glass. Hal itu bisa diketahui dari gambar spiral yang ada di tempat minum itu. Tak menunggu lama, kapten dan beberapa bawahannya langsung menuju ke tempat di mana pria asing itu menemukan tempat minum itu. Sementara Fitz mulai panik karena ia tahu kalau kebohongannya akan terbongkar kalau Glass berhasil ditemukan. Pada malam harinya, kapten pun berhasil menemukan Glass. Kapten kembali dalam keadaan emosi dan langsung mencari Fitz. Namun sayangnya, Fitz sudah berhasil pergi dari sana. Bahkan, kapten pun menyadari kalau Fitz sudah mencuri semua uang yang ada di dalam berangkas miliknya. Kemudian, Glass dan kapten berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di sini mereka pun berencana untuk mengejar Fitz, karena Glass yakin kalau posisi Fitz belum jauh dari tempat mereka. Di esok harinya, berangkatlah Glass dan kapten mencari Fitz. Di tengah perjalanan, mereka pun berpencar dan memasuki hutan. Namun tiba-tiba, kapten langsung berhadapan dengan Fitz dan kemudian Glass yang menyadari itu bergegas mendatangi kapten. Namun sayangnya, sang kapten sudah tewas tak berdaya. Setelahnya Glass pun membawa mayat kapten, dan tanpa disadari, ternyata Fitz berada di atas bukit dan membidik mereka. Ketika Fitz yakin sudah membunuh Glass, ia pun segera mendekati mereka. Tapi Fitz tertipu dan tiba-tiba saja
Rupanya Glass sangat cerdas dan menjadikan mayat kapten sebagai umpan. Fitz yang sudah terluka berusaha menyelamatkan diri. Tentu saja, Glass tidak akan membiarkan hal itu terjadi, dan sampai pada akhirnya, mereka pun berduel sengit dengan senjata masing-masing. Beruntungnya Glass berhasil mengalahkan Fitz, walaupun ia juga terluka akibat serangan Fitz. Lalu, Fitz pun menyuruh Glass untuk segera membalaskan dendam anaknya. Namun Glass berkata, balas dendam ada di tangan Sang Pencipta. Di saat itu juga, Glass melihat Sukure yang berada di seberang sungai. Tak menunggu lama, Glass pun menghanyutkan tubuh Fitz, dan pada akhirnya, Fitz pun mati di tangan Sukure. Selanjutnya, Sukure mendekati Glass. Namun di sini ia menyadari kalau di sana ada Powaka, gadis Sukure yang berhasil diselamatkan sebelumnya. Kemudian, Glass kembali naik ke pegunungan, dan di sana ia melihat arwah istrinya. Lalu, film pun tamat.